Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Upset. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film dibuka dengan Dale Scott mengemudi bersama Philip Lacasse melalui kota Chicago. Mereka diikuti oleh polisi setelah Dale mulai mempercepat. Dia bertaruh Philip bahwa dia bisa kehilangan polisi, dan dia melakukannya sebentar sampai mereka menyudutkannya di jalanan. Mereka memaksa Dale keluar dari mobil sampai dia memberitahu mereka bahwa dia bergegas ke rumah sakit karena Philip kejang. Mereka melihatnya berbusa di mulut dan kemudian mengantarkan keduanya ke rumah sakit, tetapi mereka hanya berpura-pura dan menertawakan polisi yang mempercayai mereka. Kembali ke 6 bulan sebelumnya. Dale baru-baru ini membebaskan narapidana yang bertemu dengan petugas pembebasan bersyaratnya untuk mencoba dan mengubah hidupnya. Dia harus mendapatkan sejumlah tanda tangan dan menyerahkannya pada hari berikutnya. Dia pergi ke tempat kerja yang berbeda dengan sedikit atau tidak ada minat pada apa yang mereka tawarkan selain tanda tangan. Perhentian terakhir Dale adalah rumah Philip. Karena dia lumpuh, Philip mewawancarai beberapa kandidat bersama asistennya Yvonne Pendleton untuk posisi pengasuh Philip. Dale menunggu lebih dari 1 jam untuk dipanggil, dan dia menerobos masuk selama wawancara menuntut untuk bertemu karena dia harus pergi menemui putranya. Philip memutuskan untuk mendengarkan cerita Dale, dan ketika dia menyebutkan melakukan waktu, Philip menanyakan apa yang dia lakukan, jadi Dale mencoba untuk mengubahnya dan mengatakan bahwa dia harus ditawari pekerjaan setelah ditanyai pertanyaan itu. Philip melakukannya, tetapi Dale menolak karena dia tidak tertarik untuk dipekerjakan dan hanya menginginkan tanda tangan. Dale pergi ke sekolah untuk menjemput putranya Anthony, tetapi dia diberitahu oleh seseorang bahwa ibunya telah menjemputnya. Dale mengunjungi Anthony dan mantannya Latrice. Tak satu pun dari mereka yang tertarik pada Dale yang mencoba untuk berada di sana sekarang, apalagi dia absen selama sebagian besar hidup Anthony. Itu tidak membantu bahwa dia dan Latrice tinggal di apartemen jelek yang hancur berantakan. Dale memberi Anthony buku cerita untuk ulang tahunnya, kecuali buku yang dia ambil dari Philip sebelum pergi. Dale dihubungi oleh Yvonne untuk kembali karena Philip ingin mempekerjakan Dale untuk pekerjaan itu, hanya karena dia adalah kandidat yang paling buruk dan paling tidak memenuhi syarat. Dia tidak mempercayai Dale karena riwayat kriminalnya dan prihatin tentang bagaimana Dale akan menangani Philip, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Yvonne menetapkan aturan 3 teguran terhadap Dale untuk memastikan dia tidak gagal, dan dia memberitahunya bahwa pekerjaan itu adalah posisi live-in, dan hasilnya sangat bagus karena Philip sangat kaya. Dale memulainya dengan kesulitan, karena dia tidak cepat menanggapi panggilan Philip melalui musik opera, atau dia hanya membuat hal-hal seperti memberi makan Philip sarapannya sebagai tugas yang menakutkan. Dale bertemu dengan perawat Philip bernama Maggie, yang menunjukkan kepada Dale cara merawat Philip secara fisik dengan baik. Ini melibatkan mendemonstrasikan penggunaan kateter dan bagaimana itu diterapkan untuk ketidaknyamanan Dale. Perlahan, Dale mulai menyesuaikan dengan kebutuhan Philip dan bertindak lebih baik. Namun, Philip bersikeras kepada Dale bahwa dia mengikuti aturan DNR, jangan menyadarkan, yang ketat jika Philip berhenti bernapas. Hal ini diuji pada suatu malam saat Philip tampak tercekik, tetapi Dale bersikeras bahwa dia membutuhkan pekerjaan itu, memberi Philip oksigen dan memaksanya untuk bernapas. Setelah mendapatkan gaji pertamanya, Dale pergi mencari Latrice dan memberikan semua gajinya kepadanya dan Anthony. Dia agak senang sampai Dale memintanya untuk mendapatkan kembali buku itu dari Anthony karena itu bukan miliknya untuk diberikan. Latrice kesal sekali lagi dan menyuruh Dale untuk melakukan pekerjaan kotornya sendiri. Dia kemudian pergi untuk mencari Anthony tetapi menemukan dia berbicara dengan seorang pria tua yang mencurigakan. Dale merindukan Anthony sebelum dia memasuki gedungnya dan harus pergi ketika dia melihat beberapa anak bermain-main dengan mobil Philip yang diizinkan untuk dikendarai oleh Dale. Dia kemudian dihubungi oleh Yvonne, dan ketika dia kembali ke rumah Philip, Yvonne menyebut ketidakhadirannya sebagai serangan ketiganya dan mencoba untuk memecatnya, sampai Philip menjelaskan bahwa dia mengizinkan Dale untuk membawa mobil untuk melihat putranya. Dale mengajak Philip berkeliling kota setelah merokok sendiri untuk meringankan rasa sakit yang dirasakan Philip di kakinya. Selama perjalanan mereka, Philip memberitahu Dale bagaimana dia bisa menjadi seorang yang lumpuh. Almarhum istrinya, Jenny, menderita kanker pada saat itu, dan Philip mengusulkan agar mereka pergi para layang untuk mengalihkan pikirannya dari berbagai hal.
Kecelakaan inilah yang membuat Philip tidak bisa bergerak. Dia menangis saat memikirkan Jenny. Dale mencoba menghiburnya dengan mengajaknya membeli makanan. Selama pembicaraan mereka, Dale juga membahas ide bisnis potensial yang ingin dia masuki dengan bantuan Philip. Dale mengetahui bahwa Philip menjalin hubungan sepintas lalu dengan seorang wanita bernama Lily Foley. Mereka memelihara korespondensi tanpa melihat foto satu sama lain atau mendengar suara satu sama lain. Dale memeriksa surat Lily dan menemukan nomor telepon. Melawan perkataan Philip dan Yvonne, Dale menelepon Lily, tetapi mereka hanya mendapatkan pesan suaranya. Dale mendorong Philip untuk mengatakan sesuatu, jadi dia memintanya untuk meneleponnya kembali kapanpun dia bisa. Philip bergabung dengan Dale saat dia mengajak Anthony keluar hari itu. Semuanya berjalan dengan baik dan mereka bersenang-senang sampai Dale meminta Anthony untuk mengembalikan buku itu, dan Anthony menyadari bahwa buku itu milik Philip. Dia memberikannya kembali ke Philip tetapi berjalan menjauh dari Dale. Dale dan Philip pulang untuk mengetahui bahwa Yvonne telah menyelenggarakan pesta kejutan untuk ulang tahun Philip. Dia tidak senang, karena dia tidak menginginkan hal seperti itu. Dia memerintahkan Yvonne untuk menyingkirkan para tamu saat dia dan Dale bertengkar, yang menyebabkan Dale menghancurkan barang-barang untuk katarsis Philip. Mereka memutuskan untuk membiarkan pesta berlanjut dan berbaur. Dale bahkan mengajak Yvonne berdansa. Sementara itu, seorang tetangga bernama Carter yang tidak tahan Philip menghampirinya tentang catatan kriminal Dale dan untuk mempertimbangkan kembali menjaga Dale demi penghuni lain di gedung tersebut, tetapi Philip mengabaikan Carter. Yvonne kemudian pergi ke Philip untuk memberitahunya bahwa Lily telah menelepon kembali dan ingin mengatur kencan makan malam. Dale duduk bersama Philip di sebuah restoran beberapa hari kemudian saat mereka menunggu Lily muncul. Philip memberi Dale cek senilai $50.000 untuk lukisan konyol yang dilakukan Dale, tetapi Philip ingin Dale menggunakannya dengan baik dan menginvestasikannya dalam bisnis yang potensial. Lily kemudian tiba, dan dia bersikeras bahwa Dale tidak perlu berada di sana untuk membantu Philip. Namun, selama makan, Lily mengakui bahwa meski dia tahu tentang kondisi Philip, ternyata tidak semuanya seperti yang diharapkannya. Philip diam-diam tersinggung dan mencoba untuk pergi, tetapi dia tidak sengaja menabrak pelindung lain, dan kemudian seorang pelayan yang menumpahkan kopi panas di pangkuannya. Staf berteriak di sekitar Philip untuk membantunya karena dia bersikeras dia tidak bisa merasakan apa-apa. Dale pergi untuk menjemput Philip dan mengembalikannya ke rumah, tetapi Philip mengunyah Dale karena mengatur semuanya dengan Lily karena dia sekarang merasa seperti orang bodoh. Philip kemudian memecat Dale. Waktu berlalu, dan Dale memutuskan untuk menggunakan cek Philip untuk membeli apartemen yang lebih baik untuk Latrice dan Anthony. Dia mendapat pekerjaan baru dengan suku cadang mobil, tetapi dia didekati oleh Maggie, yang mengatakan bahwa Philip telah melalui beberapa pengasuh lain dan belum berkomunikasi dengan salah satu dari mereka, dan dia tidak mau berbicara dengan orang lain, yang telah memimpin Yvonne untuk pergi. Maggie memberitahu Dale bahwa menurutnya Philip akan mendengarkannya. Dale menemui Philip, yang sudah lama tidak bercukur. Dia membawanya keluar untuk mengemudi, yang mengarah ke pertemuan dengan polisi dan berpura-pura penyitaan. Mereka melarikan diri sebelum perawat tiba dengan berangkar. Dale terus berkendara keluar kota sampai mereka mencapai tempat di mana Philip bisa bersantai. Dale mengatur agar Philip pergi para layang lagi untuk mengatasi rasa takutnya, tetapi tanpa disadari Dale harus bergabung dengannya. Setelah acara tersebut, Dale membawa Philip ke sebuah rumah di mana dia mengejutkannya dengan kedatangan Yvonne. Dale meninggalkan mereka berdua untuk mengejar sementara dia pergi menghabiskan hari dengan Anthony. The Upset adalah sebuah film komedi drama Amerika Serikat tahun 2017 garapan Neil Burger, dan ditulis oleh John Hartmer. Film tersebut adalah sebuah remake dari film Prancis tahun 2011 The Intouchables. Film itu sendiri terinspirasi oleh kehidupan Philippe Pozzo di Borgo. Film ini tentunya memiliki pesan positif yang sangat kuat tentang semangat dan harapan. Hidup itu, seburuk apapun kondisinya, masih punya alasan untuk diperjuangkan. Yang penting, ada kemauan. Meski demikian, pembuat film terkesan ragu ingin menjadikan The Upset sebagai film drama atau komedi. Ada beberapa bagian yang menyajikan humor, tetapi sebagian besar film menyajikan konflik baik yang dialami Lacasse dengan dirinya maupun antara Dale dan keluarganya. Namun, bagi mereka yang percaya masih ada jalan keluar dari setiap masalah, film ini layak ditonton. Bukan hanya menghangatkan hati dan membangkitkan semangat yang mulai mati, penonton diajak untuk bersikap optimistis dan percaya bahwa hidup dapat menjadi lebih baik.
Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.